Makanya dikatakan malu itu separuh dari iman, itulah maksudnya. Kalau orang punya rasa malu, pasti dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ridho menerima apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Walaupun dia diberi musibah, tapi dia tetap tidak berburuk sangka kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dia berkata, Rasulullah mengatakan, Pak, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan kenabian terlebih dahulu, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa saja yang kamu suka. Orang banyak mengatakan kalau masalah malu nih, Pak, misalnya malu berada di saf depan, itu berarti bukan malu, itu minder namanya. Yang malu itu malu ndak sholat, malu ndak puasa. Jadi sebetulnya kesana arah malu itu, Pak. Malu tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Makanya dikatakan malu itu separuh dari iman, itulah maksudnya. Kalau orang punya rasa malu, pasti dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ridho menerima apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Walaupun dia diberi musibah, tapi dia tetap tidak berburuk sangka kepada Allah. Ada perempuan di masa Rasulullah itu, Pak, nama Su'airah al-Asadiyah. Jadi orang lebih mengenalnya dengan sebutan Ummu Zufar. Dia ini orang Habasyah, orang Ethiopia, kulit hitam. Tapi dia kena penyakit ayan. Jadi penyakit ayan mendadak datang itu dari zaman Rasulullah itu sudah ada, Pak. Mengadulah dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh kalau bangkit penyakit ayan aku tuh kejang-kejang, kadang aurat aku suka terbuka ya Rasulullah, karena tidak sadar. Kalau kau berkenan Rasulullah, doakanlah aku agar disembuhkan Allah penyakitku. Kata Rasulullah, kalau kau mau bersabar dengan penyakitmu itu, aku jamin surga untukmu. Tapi kalau kau mau, akan kudoakan kesembuhanmu. Kata perempuan ini, Ummu Zufar ini, kalau gitu ya Rasulullah, tidak usah doakan sembuh lagi. Doakan saja kalau ayan aku bangkit, aurat aku tidak terbuka. Ini malu aurat nampak sama orang, itu sebetulnya, Bu, dia malu auratnya terbuka, maka dia minta doa kepada Rasulullah. Tapi setelah tahu, kata Rasulullah, kalau kau bersabar, maka surga untukmu. Dipilih perempuan inilah, kalau gitu doakan aja kalau misalnya aku ayan, auratku tidak terbuka. Jadi setiap kali orang nampak perempuan ini, Bu, selalu orang mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang masuk surga tapi masih hidup di dunia, itulah Ummu Zufar. Karena memang sudah dijamin oleh Rasulullah. Malu minta sembuh. Kalau kita ingat lah, Bu, ya, bagaimana orang-orang rata-rata nih kalau sakit, tolonglah doakan saya sembuh, kan seperti itu ya, Pak, ya. Tapi rupanya perempuan ini mengajarkan malu minta sembuh kepada Allah, lebih meminta kepada kesabaran. Biarlah dia sakit, asal Allah ridho, kemudian auratnya tidak terbuka. Nah, kalau sekarang ini, Bu, kita berobat malah kita paksa dokter sekarang. Pokoknya dok, lakukan aja lah, apa penting saya sehat, penting saya sembuh. Berharap betul kita untuk sembuh tuh. Sehingga begitu tidak sembuh, kecewa sama Allah jadinya, Pak. Udah berobat kemana-mana, nah, diikut dokter ini, duit awak yang habis ya. Padahal macam itulah, Bu, namanya dokter itu dia coba-coba, Pak. Pertama kita cek dulu sama dokter nih, sudah diperiksanya, coba minum obat ini, kalau dalam 3 hari tidak berubah, kemari lagi.
3 hari tidak berubah, pindahlah dokter lain. Itu dokter yang satu tulang ya balik Pak. Kita coba nih dulu 3 hari, akhirnya salah obat gitu jadinya. Dia udah diperiksa 3 hari, datang balik ke situ. Nanti baru dicobanya lagi. Kalau tidak mau lagi dicoba lagi. Sampailah dia menemukan topnya itu. Itu yang kata Rasulullah, kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, tapi tunggu jodoh obatnya itu. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada kita bersabar ketika diberikan Allah penyakit. Rupanya penyakit ayam ini Bu, memang dari dulu itu tidak ada obatnya Pak. Kalau udah kena ini ya suatu saat dia akan bangkit lagi. Kadang di jalan, kalau lihat memang itu kasihan kita Bu. Cuman inilah kalau sabar surga untuknya. Berarti ini untuk penyakit apa saja Pak. Asal bersabar kita, maka Allah akan ganti kesabaran kita itu dengan surga. Hadis yang berikutnya Pak, dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata, wahai Rasulullah, dia bertanya ke Rasulullah, katakan kepada saya tentang seseorang pun perkataan yang tidak akan saya tanyakan kepada orang selainmu. Maka kata Rasulullah, berimanlah engkau kepada Allah, setelah itu istiqomahlah. Beriman, yakin kepada Allah, kemudian teguhkan hatimu, jangan berubah-ubah. Kalau Allah itu suka dengan amalan yang sedikit tetapi terus, daripada hari ini baca Quran 1 juz itu besok tidak baca-baca lagi Pak. Yang disuka Allah tuh yang istiqomah. Macam Bapak Ibu mendengar kajian subuh ini kan setiap hari ini Pak, istiqomah. Nah itu tuh yang luar biasa dampaknya Bu. Kalau orang sesekali melakukan amalan itu, maka ketika dia ada uzur, dia tidak terhitung melakukan amalan itu. Tapi misalnya nih Pak, Bapak biasa ke masjid tiap waktu berjamaah, Ibu selalu tiap waktu berjamaah. Rupanya jatuh sakit Pak, maka selama Bapak Ibu sakit itu tetap terhitung oleh Allah melaksanakan sholat berjamaah, walaupun sholat sendiri di rumah. Nah itulah buah dari istiqomah. Biasa tahajud malam, rupanya karena sakit tidak bisa tahajud, tetap terhitung tahajud malam. Itulah syukurnya kita kalau kita ini istiqomah Pak. Di masa Rasulullah Bu, inilah keunggulan para sahabat tuh. Ada namanya Harithah. Dia ini masih muda baru Pak, umur 17 tahun. Biasanya anak-anak muda itu umur 17 tahun itu kan sedang labil-labilnya itu. Semangat sholat dia. Sudah itu nanti mainlah dia lagi, ada sholat lagi. Kan payah kita nyari anak remaja sekarang di masjid yang istiqomah tuh payah, karena godaan mereka besar. HP dibawa terus ke masjid. Jadi kadang-kadang kalau pas spirit remaja tuh mau rasa nak ngisi rasanya, dia bawa HP Pak. Enggak juga kita yang didengar ya. Kita nak mungkin menegur kan. Kecuali udah ada kesepakatan dari ketuanya, jangan ada yang bawa HP, bisa lah. Ini bawa HP semua, yang disangkanya kita tuh enggak nampak di depan nih Bu. Kan nampak kita duduk sini. Sesekali ditengoknya kita tuh HP-nya dia balik, tengok kita. Susah mencari anak muda yang istiqomah ke masjid kepada kebaikan itu sulit. Tapi kalau di zaman Rasulullah umur 14, 13 itu tuh sudah ikut peran serta besar dia di dalam perkembangan agama Islam ini. Mereka itu Bu ya, begitu kata Rasulullah, siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, salah satunya adalah pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Nah, itu tuh yang diingat oleh para sahabat tuh Pak. Entah cara Rasulullah ini yang luar biasa ya Pak ya, sampai anak-anak muda tuh kok dekat langsung, mau dia langsung istiqomah. Entah kadang kita ini yang
tidak menguasai cara itu sehingga susah membawa anak-anak muda ke masjid. Usaha ketua-ketua remaja masjid, pengurus masjid itu udah bagus Pak, disediakan makanan, yang datang pengajian disediakan makanan, minuman, dibuat acaranya seenak mungkin. Tapi memang sulit mendatangkan anak muda ke masjid. Kemudian Bu Harisah ini ketika ditanya oleh Rasulullah pas jumpa pagi, bagaimana kabarmu Harisah? Maka kata Harisah ini ke Rasulullah, pagi ini rasanya itu aku melihat ahli surga sedang berkumpul dan menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah ya Rasulullah. Dan aku menyaksikan ahli neraka sedang merintih kesakitan. Sehingga aku berpaling dari dunia ini dan menyibukkan diriku dalam beribadah di waktu malam dan berpuasa di siang hari. Kan jarang anak muda punya pikiran seperti itu Pak. Kalau ditanya pagi apa kabar? Alhamdulillah ya Rasulullah, baik-baik aja pagi ini. Tapi dia enggak ditanya Rasulullah. Aku membayangkan orang di surga menerima makanan, hidangan, orang neraka sedang disiksa. Jadi aku berpaling dari dunia dan aku beribadah kepada Allah. Wah, itu yang jarang anak-anak muda. Orang tua aja payah nyari yang macam itu. Karena sahabat Rasulullah yang lain pun pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami berada di dekatmu kuat iman kami ya Rasulullah. Tapi setelah kami pulang habis dia. Kita kalau sedang pengajian nih Bu ya, wah naik iman kita nih. Keluar dari masjid nih ya, turun iman balik. Pertama udah sepakat nih aku amalkan nanti kata Ustaz ya. Banyak ibadah, banyak baca Quran. Langsung lah dia habis tuh sholat duha dia Pak. Tanggung banyak sholat duha, dia habis tuh ngaji dia. Itu bosan sendiri nanti Pak. Orang di bulan puasa tuh kan banyak berniat dia. Aku pokoknya sebelum subuh baca selembar, habis subuh baca selembar, 2 lembar, 2 kali 5 pas 10 halaman, 1 juz 1 hari. Kan ini pula gaya 2 hari sanggup ya, sudah tunda lagi Pak. Udah temakan cendol sore bangkit malas lagi itu Pak. Jadi untuk istiqomah itu berat Bu. Makanya sahabat ini dia membayangkan. Jadi ternyata Pak, membayangkan itu untuk kebaikan jiwa kita tidaklah menjadi masalah. Membayangkan orang diazab di neraka, membayangkan orang bersenang-senang di surga, rupanya itu yang digunakan sahabat untuk menyemangati mereka beribadah. Tapi jangan coba ceramah kita sekarang ceramah neraka, malas orang ikut ini Pak. Malas aku kalau Ustaz tuh rasa-rasa mau mati aja Pak, besok kalau hadir pengajiannya jadi mati kebanyakan diazab kubur, azab neraka. Rupanya ini digunakan sahabat Rasulullah untuk menguatkan jiwa mereka agar mereka tidak lalai. Kalau kita kan membayang-bayangkan keenakan tuh Pak, kenikmatan tuh kan agak bersemangat kita sedikit. Rajin berjalan ke masjid, 1 langkah diampuni dosa, 1 diangkat derajat. Dosa kita banyak terhapus dengan jalan kita ke masjid. Sudah kita subuh di masjid, dapatlah pahala sholat suruh. Itu nanti agak batal lah sedikit Bu, karena pas jalan keluar bergunjing lah agak 2 kali 3 kali terhapus lah dosa itu balik. Nanti hapus balik. Jadi itu menyemangati Pak. Kalau orang yang tidak semangat macam main-main, aku rasa dosaku masih banyak, sholat aku tambah tumpuk lah dosanya. Makanya prinsip orang Bu, sebrengsek apapun kita, pokoknya sholat jangan ditinggalkan. Allah tuh nampak maha sayangnya Bu. Itu yang pernah saya ceritakan. Ibu ini rajin ke masjid tapi mulut paling jahat Pak. Pokok hafal masyarakat sana, paling musil, paling suka mengadu domba. Tapi kalau sholat nih Pak, paling dulu datang ke masjid. Tidak pernah berubah Bu.
Tapi Allah mungkin masih sayang sama dia karena itulah amalan andalan dia satu-satunya, Pak, sholat tuh. Jadi sebelum dia meninggal tuh beberapa bulan tuh dikasih Allah sakit yang teramat parah, Pak. Itu karena Allah inginnya dia bersih dari dosa-dosa. Masih ada sayang Allah, Pak. Tapi coba lah, udahlah jahat, ndaklah sholat itu. Berapa payah itu. Memang ada yang seperti itu, rajin betul dia sholat. Nama penyakitnya itu NPD, Pak, Narcissistic Personality Disorder. Itu belum ada obatnya sampai sekarang. Gimana pun dia hadir ke masjid dengar pengajian, dia tetap didengarkannya. Cuman tidak bisa masuk ke jiwa dia, Pak. Memang tetap jahat. Pokoknya dia aja yang betul. Tidak ada orang yang boleh di atas dia lagi pemikirannya. Dialah yang benar. Orang tidak punya rasa simpati, tidak punya hati pokoknya, Pak. Dulu saya bingung juga, kok tidak bisa berubah ya, orang rajin ke masjid tapi tidak bisa berubah kelakuannya. Oh, rupanya memang inilah penyakit NPD itu. Dia tidak akan pernah berubah. Misalnya nih, Pak, dia berutang, dikejar-kejar orang, dia kasihan kita bayarkan utangnya, dia tidak akan pernah berterima kasih, Pak. Kita bilang tidak berubah kau ya, kau udah dibayarkan utang kau, tidak juga kau berubah. Siapa nyuruh bayar? Aku kan tidak ada nyuruh bayar. Ngapa kalian bayarkan? Tambah sakit hati, Pak. Itu orang penyakit NPD. Mudah-mudahan janganlah kita dapat penyakit ini, Pak. Jadi dengan orang istiqomah melakukan suatu amalan, masih ada sayang Allah. Makanya Allah ambil dosa-dosa itu dengan memberi dia penyakit. Jadi amalan-amalan baik ini jangan sampai ditinggalkan, terutama sholat. Anak-anak muda sekarang tuh rupanya, Bu, makanya dia malas melakukan ibadah, melakukan baik. Dia tidak punya teladan, Pak. Ditengoknya emak bapaknya, tidak bisa ngasih teladan sama dia. Percuma bapak aku sholat, emak aku sholat, tidak ada juga gunanya. Bapak aku jualan, kalau tidak nipu, tidak dapat laba dia. Itu yang ditengok anaknya tiap hari, Bu. Bapak rajin sholat, tapi suka berbohong, jadi dia anggap percuma. Tapi kalau di zaman Rasulullah tuh mereka langsung nampak teladannya, Pak. Contohnya nih, Bu, ya, makanya orang pada masa Rasulullah tuh kuat imannya. Anak Umar bin Khattab tertangkap mabuk, kemudian dihukumlah oleh Amr bin As, dicambuk karena dia anak khalifah, disembunyikanlah menghukumnya. Tahu Umar, dikirimnya surat ke Amr bin As, suruh anak aku jalan kaki dari Mesir ke Madinah, hukumannya. Sudah sampai ke Madinah, di depan orang ramai dicambuknya anaknya pakai pelepah kurma. Gara-gara dicambuk itu sakratul maut anaknya. Justru dibisikkan oleh Umar, kalau kau ketemu Allah, katakan Umar telah melaksanakan hukumannya. Karena orang minum, hukumannya kan 80 kali dicambuk pakai pelepah kurma. Kata sahabat, kan dia udah dicambuk oleh Ammar. Hukum Allah cambuk itu harus di depan orang ramai, bukan disembunyikan. Jadi masyarakat dapat teladan, Pak. Begitu orang dapat teladan tuh orang mau. Kalau kita sekarang nih, Bu, rajin sholat, ditengok oleh anak-anak muda tuh. Tuh tidak pernah sembahyang, lah, jiwa mantap, baik. Pati natuk tuh rajin ke masjid, ngamuk kerja. Jadi orang tidak dapat teladan, Pak. Maka saya pikir-pikir, apa yang menyebabkan anak-anak muda di zaman Rasulullah dan zaman sekarang itu? Yang zaman Rasulullah kuat mereka beribadah, rata-rata sahabat Rasulullah muda-muda semua, Pak. Rupanya itu, Bu, mereka dapat teladan, ada yang dicontoh nampak nyata. Kalau sekarang siapa yang mau dicontoh? Saya berpikir, Bu, ustadz-ustadz yang ceramah ini contohnya lah, ustadz itu ceramah pandai itu, cobalah tidak dikasih amplop kalau mau datang lagi ayah pula, Pak. Apa yang mau dijadikan teladan? Kami ceramah udah diganti pakai duit itu yang dibilang ikhlas, enggak juga.
Ndak nerima, ndaklah mungkin. Jadi memang udah payah orang dapat teladan sekarang. Kalau sempat orang dapat teladan dari diri orang-orang yang dianggapnya soleh, mungkin ramailah di mana-mana masjid. Di mana masjid, Pak? Anak muda itu paling susah dikumpulkan tuh. Tapi kalau sempatlah mereka itu dapat tuntunan yang baik, dapat contoh dari orang tua terutama yang dekat. Ada orang tua ngomong dia ke anaknya, obat papa mama ini satu cuma nak, damai kalian adik beradik. Kata anaknya, kami damai mama sama papa yang berkelahi tiap hari, kami yang stres sebetulnya. Dia udah nasihati anaknya, rupanya anaknya bilang yang sering berkelahi kan mama sama papa. Kalau kami tidak ada, kami akrab-akrab aja. Jadi rupanya banyak orang tua sekarang ini dia sebetulnya menasehati untuk diri dia, bukan untuk anaknya. Anak baik, bapak mama yang jahat. Nah, jadi itu ya, kenapa susah sekarang untuk melihat anak-anak muda yang istiqomah di masjid, atau diri kita sendiri istiqomah pun sudah di masjid, masih banyak yang harus kita rubah di jiwa kita nih, Pak. Kalau macam bapak ibu ini udah terbukti keikhlasannya, Pak. Dengar ceramah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetap ramai. Sementara di tempat-tempat lain, Bu, itu dibunyikan tuh, Pak. Besok kita menu habis sholat subuh sarapannya ini, baru sekali seminggu ramainya cuman, Bu, hari Minggu. Hari Minggu itu ramai itu tuh udah di satu hari sebelumnya udah dikirim grup WA tuh, Pak, yang makanan kita apa, minumnya apa, baru ramai. Bapak ibu nih lah ini yang udah terbukti nih, ada diumumkan ada makan, ada minum, tapi tetap ramai. Ingat saya dulu bulan November 2022, Bu, ya, itu menunya udah diumumkan di WA tuh. Besok habis sholat subuh makan menu gulai kambing. Sudah itu apa lagi minumannya ini. Wah, rupanya hari Minggu tuh, Bu, hujan selebat-lebatnya, Pak. Lebat betul, deras. Walaupun kambing tidak akan ada orang datang. Rupanya, Bu, sederas hujan tuh sederas itulah orang datang, Pak. Basah-basah, Pak. Karena ada penariknya. Sementara bapak ibu tanpa ada penarik tapi tetap hadir di masjid. Oh, ini luar biasa nih, Pak. Mahal betul nih, karena saya ingat saya ngisi di apa nih dulu, Bu, di Khairat subuh udah dengar saya di sini pengajian. Jadi memang sudah lama ini berjalan, Mbak. Jadi masyarakat tuh udah biasa dengan ceramah. Ada di masjid lain sampai dimarahkannya pengurus, banyak piti peguno oleh ceramahnya Mas Haji sampai macam itu, Pak. Ingat saya dikomplain pengurus waktu cuma ngadakan wirid zuhur aja gitu, Pak, ribut lah. Ribut masyarakat. Itu loh, Bu, mahalnya nilai. Kalau orang sering mendengar ceramah itu paling tidak masuk 10% kan luar biasa juga dampaknya ke jiwa. Nah, kemudian, Pak, Harisah ini ikutlah dia berperang waktu perang Badar. Setelah itu, Pak, dicari oleh Rasulullah, rupanya Harisah yang umur 17 tahun ini sudah meninggal dalam perang Badar. Ibunya berlari-lari lah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku kabar kalau anak aku masuk surga, betapa bahagianya hatiku, biarlah dia wafat. Tapi kalau memang kau kabarkan anak aku masuk neraka, aku akan doakan dengan sungguh-sungguh agar anak aku diampuni oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, anakmu bukan hanya di satu surga, tapi di banyak surga, dan dia berada di surga Firdaus yang tinggi. Baru bahagia mamanya. Jadi untuk mendapatkan keteguhan iman itu tuh memang kita semua harus memberikan teladan, Pak, kepada anak-anak muda ini. Memang di masa Rasulullah itu siapapun, Bu, bisa dijadikan teladan. Mau ditengoknya Utsman, mau ditengoknya Ali. Utsman bin Affan tuh, Pak,
pernah dia menjewer telinga anak kecil. Apa kata anak kecil nih? Akan kutuntut kau nanti di akhirat. Cemas Pak, tolong balas balik nak. Kalau perlu kau kuat balas. Begitulah takutnya. Kalau kita tuh kau melawan, kau digitukan orang, kurang ajar kau, apa tak susah kau ini nanti. Jadi serba langsung dipraktekkan Pak, walaupun hanya anak kecil yang menggitukan. Pernah Bilal Bu bertengkar dengan Utsman bin Affan, tersebut sama Utsman, dasar kau anak budak hitam, tersebut itu. Ngadu Bilal, nangis ke Rasulullah. Itu Utsman betul-betul menyesal Pak, karena terhina darah Bilal nih, anak orang hitam mantan budak. Ditaruh Utsman Bu pipinya di tanah. Bilal, tolong injak mukaku dengan sendalmu. Tidak pakai kaki lah, pakai sendal. Injak pakai sendalmu mukaku. Di situ nak mau Bilal. Saking menyesalnya Utsman Pak. Kalau kita kan paling kita buat klarifikasi, saya yang bernama Nazril meminta maaf atas kelancangan mulut saya, mengatakan itu selesai masalah. Ini tidak betul-betul minta injak dia kepala itu. Menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak itu memang sulit. Kadang dia marah, anak kau terkentut kau depan bapak ya. Bapak yang sering kentut depan kami Pak, lupa bapaknya ngajar tuh, maka anak terkentut lah depan dia bukan. Suka bapak buka-buka baju di rumah, kalian di rumah nih walaupun di rumah pakai baju kalian, sementara yang ngomong bapak buka baju di rumah. Jadi teladan yang kurang sebetulnya. Disuruhnya anaknya jujur, dia cerita depan anaknya, cerita ngolah orang aja Pak. Papa dapat duit nih gini dari cerita ini, gimana coba mau ngasih teladan? Karena Bu, memang menurun ya, jangankan orang tua ngasih teladan, bapak ibu kuat amalan itu bisa berpengaruh kepada keturunan. Bapak ibu rajin sholat nih, itu otomatis Pak ke keturunan menjalar ya. Macam saya semalam pergi takziah ya Bu ya, hujan deras Pak, ramai-ramainya orang datang. Terus ibunya udah meninggal, yang meninggal nih ibu, bapaknya masih hidup. Tapi saya tengok bapak tuh usia 80 lebih, tapi masih macam matuk kita nih lah Pak, masih kuat. Saya tanya sama ustadz yang undang saya, kok seramai ini betul orang? Bapak ibu nih ustadz 5 waktu di masjid, dermawan. Itu masjid itu dia yang membangun. Pokoknya keluarga ini terkenal inilah Bu. Dan buahnya itu apa Ustaz? Anak-anak beliau semua ke masjid. Termasuk ada satu yang pilot Garuda Bu, pilot untuk Airbus, pesawat ke luar negeri. Waktu sholat tuh betul-betul diperhatikan ya. Kan turun jadinya tuh Pak, bapak mamanya rajin beribadah, rajin beramal, otomatis anak-anaknya ikut. Jadi tengok bapak mamanya ke masjid, tengok bapak mamanya ke masjid. Jadi kita yang ngasih teladannya. Kalau misalnya bapak ibu rajin beribadah, itu nanti otomatis Bu terperbaiki keturunan karena doa-doa yang bapak ibu lantunkan. Jadi ini memang teladan dari kita tuh yang penting. Kitanya yang harus berubah dulu. Kalau kita berubah, kuat beribadah, keturunan pun akan bagus. Jadi ketika Umar bin Khattab patroli Pak malam keliling, dengar dia di sebuah rumah Bu, emak-emak sedang ngomong dengan anak perempuannya. Nak, campur susu murni ini dengan air supaya banyak laba kita. Kan kalau dicampur pakai air susu itu kan tak ketara Pak, dengan takaran yang benar. Jadi macam susu murni juga dia. Sama parfum sekarang Bu. Itu kalau ngomong Masya Allah, Astagfirullah, parfum dari campur-campurnya, kecuali nyampurnya depan orang tuh enggak apa-apa. Tapi ini dibilangnya parfum murni, harga mahal, padahal udah dicampurnya.
Apa pencampur parfum itu sehingga dia bentuk parfum? Namanya solfoil, Pak. Jadi dia macam minyak. Jadi kalau dimasukkan ke parfum macam parfum dia. Nah, itulah cara orang untuk curang. Kalau orang tukang emas, patinya dimasuk-masukkannya, pati terus. Pas dijual dibakar hitam dia sebagian, Pak. Karena itulah. Jadi terdengar oleh Umar, Bu, perempuan ini cerita ke mamanya, kata dia, "Ibu, bukankah Khalifah Umar melarang kita mencampur susu murni dengan air?" Tidak usah aku dengarkan Umar tuh, dia ngomong aja pandai, kita susah hidup. Kalau kita nak campur tentu kita makin kurang laba kita nak. Kita hidup susah campur susu itu. Lagi pula Umar udah malamnya udah tidur. Apa kata anak perempuannya, Bu? Umar mungkin udah tidur, Bu, tapi Allah kan tidak tidur. Wah, mendengar itu di luar Umar langsung bergetar jiwanya. Hebat anak nih, susah jujur ya. Orang kan banyak mikir gitu, Pak. Ya kalau tidak main kami Ustaz sementara hidup susah. Padahal justru karena main itulah yang membuat hidupnya susah. Kalau kita jujur itu, Bu, ya memang pedih kadang, tapi menenangkan jiwa. Kalau kita bohong, kita selamat, tapi jiwa kita tidak akan pernah tenang. Ditandai Umar rumah perempuan itu, Pak. Ditandainya, pulang dia ke rumah, dikumpulkannya anak laki-lakinya semua. Bapak ada nandakan rumah perempuan baik, jujur. Kalian cari tahu dia, kalau dia masih gadis nikah kalian sama dia. Ada enggak kalian yang mau? Diam aja anak-anak. Kalau enggak mau kalian maju, bapak maju. Baru anak mau enggak biar laku bapak. Ada namanya Asim. Asim itu akhirnya menikahi perempuan itu. Dari mereka berdua inilah lahir keturunannya Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal bagaimana 2 tahun cuman memimpin, Bu. Jangankan manusia, lagi keledai aja tidak pernah jatuh di jalan, Pak. Saking bagusnya dia menata jalan. Dia doanya itu, jangankan sampai orang jatuh, ya Allah, keledai pun jangan sampai jatuh. Nah, binatangnya dipikirkannya, Pak. Berarti kita yang harus berubah, barulah berubah insya Allah nanti keturunan kita. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun? Apakah saya akan masuk surga?" Kata Rasulullah, "Ya." Dia hanya sholat wajib aja, tidak pakai sholat sunat. Puasanya puasa Ramadan aja. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Apakah aku masuk surga, ya Rasulullah? Iya. Jadi, Bu, ya, sekalipun kita banyak sholat sunat, tapi belum menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, agak diragukan juga, Pak. Lama juga isapnya nanti dia. Karena itu yang paling sulit, Bu. Kalau sholat mungkin kita ringan lah, puasa sunat kita rajin lah, cuman menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram itu berat, Pak. Contohnya nih, Bu, ya, kita jualan nih dari jauh aja, Pak, ya, nampak tulisan duku 5.000, bekejarlah ke situ, Pak. Rupanya di ujung ada tulisan kecil setengah kilo, Pak. Awak udah jauh-jauh datang. Orang menipu itu dianggap kecerdasan, Bu. Nah, itu yang sulit tuh. Bisa kita jujur macam pedagang Yunus bin Ubaid namanya, Bu. Yunus bin Ubaid itu, Pak, barang itu macam mall, Bu. Dia jualan baju tuh, ini harganya sekian. Kita anggaplah ini 300, ini 500, ini 700, ini 900. Pas ada ibu-ibu belanja ke toko dia, pas waktu asar, "Bu, sama keponakan saya ya, Bu, ya, saya mau sholat dulu." Pergilah dia sholat. Selesai sholat asar, pas dia pulang,
pas-pasan dia sama ibu yang ke tokonya tuh. Ibu yang belanja di toko saya. Oh iya Pak, jadi ibu beli. Jadi yang ini, berapa ini ibu beli? 600. Oh maaf Bu, ini hanya 300. Ambil balik duit ibu balik. Kemana orang pedagang macam itu? Marah dia ke ponakannya. Kan udah paman katakan, ini harganya segini, kenapa kau jual yang 300 jadi 600? Sekarang keputusannya sama ibu, Bu, ibu mau uangnya dikembalikan semua atau ibu tetap belanja, kami kembalikan 300. Oh tetap belanja aja Pak, dikembalikan 300. Payah ndak cari pedagang yang macam ini Bu. Oh sulit Pak. Dah pandai kalau karyawannya ngolah, santiang tuh, ya mode itu menggalen. Malah dibanggakan Pak, bisa nipu tuh Bu, bangga. Banyak tuh Bu, misalnya kita masang kaca film mobil Pak, kan kita macam kaca film itu kan macam sama semuanya. Kita bayar yang mahal, dipasangnya yang murah. Saya tanya lah Bu sama orang masang kaca film itu, pernah kami buat macam itu dulu Ustaz? Azab hidup saya Ustaz, duit banyak. Konsumen ini mana tahu dia masalah kaca film, dia bentuk sama semuanya. Sering saya tipu dulu Ustaz. Akhirnya apa? Tengoklah anak saya, anaknya cacat. Karena banyak menipu orang awak sholat juga Bu. Allah itu sering ngasih peringatan. Berapa kali pasar kita terbakar, sebetulnya kan Allah kasih peringatan tuh Pak. Jujurlah kalian. Sempat kita jujur tuh rezeki yang datang, tapi memang hidup kita susah awalnya Pak. Hidup kita susah, tapi kemudahan setelah itu tuh Bu, jiwa lapang. Kadang tidak jadi orang udah kita kasih Pak. Misalnya nih Bu ya, ini udah kita kasih harganya yang bagus, udah direvisi harganya, gambar desain sudah dia terima, rancangan anggaran berapanya sudah, orang lain ngerjakan. Nah itu banyak tuh Pak. Memang kita kok gini ya, minta tolong kita kepada Allah, sabarkan kita. Rupanya Bu, Allah itu kadang ingin melihat kita seberapa sabar ini. Dia berada dalam seperti ini. Kan banyak orang tidak tahan. Awalnya dia jujur, akhirnya tidak tahan, dia miring dia jadi. Nah ini yang menyebabkan kehancuran. Saya perhatikan Bu, di masjid-masjid, misalnya uang untuk anak yatim pakai dulu, kita bangun masjid, itu tambah besar jurangnya Pak. Padahal tuh masih di masjid juga tuh Pak, memindahkan uang aja, pakai duit anak yatim dulu, atau pakai duit masjid untuk berbuka dulu karena dana kurang berbuka. Wah itu tambah besar utang masjid itu dibuatnya. Maka saya sering bilang waktu itu di pengurus masjid, jangan coba-coba seperti itu. Kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan. Pakai duit ini makin lebar jurangnya. Dia karena itu sesuatu yang salah sebetulnya. Jangan pakai duit ini ke sini, pakai. Orang kan biasa aja macam itu awalnya Pak, pakai dulu. Ada beberapa pengurus masjid berkasus di Pekanbaru ini gara-gara pakai dulu itulah Pak. Pakai dulu sedikit, ganti, pakai dulu sedikit, makin lama makin besar dosisnya, tidak terganti lagi. Saya tanya lah, ya gimana ceritanya bisa? Itulah Ustaz, memang kalau tidak jujur dasar awalnya pakai sedikit aja Ustaz, balik. Makin lama makin besar kebutuhan kita, makin besar kita ambil, mulai longgar tanggalnya, tidak terganti lagi, tambah lama, tambah besar dia jadinya. Itulah yang membuat Bu ya, banyak nih masjid-masjid di Pekanbaru ini. Kenapa saya katakan banyak? Karena lebih dari 3 Pak. Itu kasusnya semua ya. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, yang tabah, istiqomah dalam kebaikan, sehingga kepahitan yang Bapak Ibu rasakan ini diganti Allah dengan kebahagiaan. Karena duduk macam ini kan sakit nih Pak. Pinggang sakit, apa sakit. Mendengar orang ceramah, mendengar tuh bukan muak Bu.
nggak tanggung lah lamanya lagi menjelang alarm memuji nih Pak ya. Itulah pengorbanan Bapak Ibu tuh, mudah-mudahan diganti Allah dengan keajaiban yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.